satu hal, mengenal pribadimu, berjalan bersamamu, dan mengerti isi hatimu Tuhan. Tolong kami malam hari ini semua. Engkau persiapkan kami untuk kebangunan roh yang besar, dan Tuhan akan memakai kami semua. Biarlah segala kemuliaan bagimu Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Om. Om. Baik, kita akan berdoa syafaat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di antara saudara akan dipakai Tuhan dengan berbagai macam-macam pernyataan Tuhan yang besar. Tuhan akan mengurapi beberapa di antara saudara, dan Tuhan akan pakai itu untuk kegerakan kemuliaannya yang besar. Dan doa saya, engkau tangkap dengan iman, dan saudara benar-benar serahkan hatimu untuk Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di hadirat. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami persiapkan diri kami untuk sebuah lawatan Tuhan yang besar di akhir zaman. Seperti apa kata firman-Mu, Tuhan akan melawat kami, mencurahkan roh-Nya yang luar biasa. Laki-laki akan bernubuat, perempuan bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan. Bahkan pernikahan itu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan banyak hal kepada saudara yang memang bersungguh-sungguh murni hatimu dengan Tuhan, motivasimu kudus dengan Tuhan.
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the
Sebelum Kau datang Tuhan, Kau melakukan kegerakan rohani. Pakai kami, pakai kami, pakai kami. Lina Sutina, maju ke depan. Yes, Lord Jesus, Lord Jesus. Tolong ada yang di belakangnya. Haleluya, haleluya. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Yes. Tuhan sedang tahu sesuatu di hatimu, tapi kadangkala kamu menganggap itu sepele. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Karunia-karunia itu akan Tuhan kerjakan. Serahkan hatimu dengan sungguh. Kadangkala kau berjalan melalui, kok seperti ini ya, rasanya kok bukan saya, rasanya kok bukan. Itu dari Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan sedang menuntunmu. Karunia karena Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Dan Tuhan akan mengurapi mata rohanimu lebih tajam lagi, lebih tajam lagi. Haleluya Tuhan. Kau tahu anakmu ini Tuhan, basuh dengan darahmu Tuhan dari ujung rambut ujung kaki. Tuhan, aku berdoa, pakai dia, urapi dia. Dia mengerti isi hatimu Tuhan. Dia mengerti isi hatimu Tuhan. Sehingga kepekaan itu dibuka oleh Tuhan. Mata rohaninya lebih tajam lagi, lebih tajam lagi, lebih tajam lagi. Berkati dia Tuhan, urapi dia. Terima berkat dari Roh Kudus malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Sering dengar suara Tuhan, tapi kau bandel. Kau sering Tuhan ingatkan, tapi kau tidak mau dengar. Hari ini anak muda, ada anak muda, jangan keraskan hatimu lagi. Tuhan akan pakai kamu, Tuhan akan urapi kamu. Ada sesuatu yang mendorong kamu untuk maju ke depan. Kalau kamu itu orangnya maju ke depan sekarang, ada sesuatu yang mendorong kamu maju ke depan. Kamu rasa sesuatu itu, saya orangnya, saya maju ke depan. Jangan ditahan.
serahkan dalam nama Yesus Tuhan. Glory Jesus. Yes, Lord. Ada laki-laki, engkau rindu sekali dipakai Tuhan. Saya ngomong begini, hadirat Tuhan mengalir di atas tubuhmu dari awal ini. Kalau engkau orangnya maju depan, hadirat Tuhan merayap dalam tubuhmu. Kalau engkau itu orangnya maju depan, ada dorongan maju depan. Hadirat Tuhan mengalir seperti dalam mengalir
pakai beberapa orang di tempat ini. Saya tidak tahu siapa dirimu, saya nggak ngerti di mana engkau duduk. Haleluya. Seorang wanita akan dipakai Tuhan. Seorang wanita, ibu-ibu. Saya tidak tahu siapa dirimu, tidak tahu saya. Tapi Tuhan sedang mengetuk hatimu sekarang. Ibu-ibu. Tuhan berkata, mau gak aku tuntun kamu? Mau gak aku bawa kamu? Bukan seperti apa katamu, tapi seperti apa kata Tuhan. Merasa itu di hati saya. Yes. Saya merasakan di hati. Jangan dengan caramu, pakailah cara Tuhan. Pakailah cara Tuhan. Cara Tuhan. Ikuti, dengarkan instruksi Roh Kudus. Instruksi Roh Kudus, dengarkan dia.
berjalan dengan iman. Kami ikut Engkau Tuhan, melihat perkara-perkara yang besar yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kita harus mengikuti apa kata Roh Kudus berbicara dalam sebuah kebaktian. Kalau kita mengikuti instruksi Roh Kudus dengan jelas, maka semua dapat, semua diteguhkan, semua dikuatkan. Masa mengajar Bapak Ibu untuk belajar mendengar Tuhan itu maunya seperti apa. Bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Gitu. Jadi malam hari ini dengar dengan baik. Doa itu membangkitkan kegerakan rohani. Doa melahirkan kebangkitan rohani. Kisah Rasul pasal 2 mengatakan bahwa murid-murid berdoa di loteng Yerusalem sebelum Tuhan melawan mereka. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka berpuasa sampai 10 hari berpuasa. Sampai Tuhan turun dengan kuasanya. Dan ketika doa dinaikkan dengan sepenuh hati, maka lahirlah pernyataan Tuhan yang besar, kegerakan rohani yang besar, sehingga 3.000 orang bertobat ketika Petrus bertobat. Petrus berkhotbah. Padahal sebelumnya mereka ditolak, mereka menentang, mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka menyalibkan Yesus. Tetapi doa itu mengubah segala sesuatu. Jadi gereja yang berdoa itu gereja yang akan mengubah atmosfer di daerah itu. Atmosfer kita kentara sekali, pekat sekali. Makanya kita hanya perlu tembus dengan doa dan pujian penyembahan. Tanpa doa dan pujian penyembahan, kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan di gereja, sehingga kita hanya kebaktian biasa. Itu. Saudara, rohmu tidak akan pernah terbangun. Rohmu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang sepertinya kehausan, kelaparan yang besar. Itu dilahirkan dari mana? Dari doa. Saudara rindu, saudara haus, saudara haus, saudara haus, dan saudara haus. Itu dari doa. Makanya para murid-murid berdoa dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan rohani di Amerika tahun 1906 diawali dengan doa. Seorang hamba Tuhan namanya William Seymour, itu orang kulit hitam, matanya buta sebelah. Zaman itu zaman rasis, jadi orang kulit putih tidak boleh campur oleh orang kulit hitam. Dia gerejanya harus beda. Waktu sekolah pun William Seymour, dia tidak boleh masuk kelas, tapi dia hanya di luar kelas, belajarnya lewat jendela. Tidak boleh masuk, karena di dalam orang kulit putih semua. Tapi dia tidak sakit hati. Tapi justru di bawah tekanan itu, di bawah himpitan itu, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh, sehingga terjadilah lahir kegerakan rohani namanya Asus Sastri. Terjadi, betul-betul terjadi. Sehingga seumpama tempat doanya di sini, dia bekas kandang kuda yang nggak dipakai. Itu radiasi hadirat Tuhan itu sampai 4 blok, 6 blok. Sehingga orang ditarik
untuk datang ke gereja. Dan mereka bertobat, menggemparkan dunia asusastra. Di Indonesia pernah terjadi kegerakan rohani yang sejati tahun 1965 sampai 1970 di SOE NTT Kupang, dan itu gereja Protestan, Gemit, Gereja Masehi Injili Timur. Mereka sangat-sangat menentang hujan menyebar. Mereka tidak boleh tepuk tangan, mereka tidak boleh basah roh, mereka nggak boleh apa yang dilakukan oleh orang karismatik, nggak boleh. Tetapi mereka berdoa haus dengan Tuhan, lapar dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gerakan rohani terjadi. Tanda-tanda mujizat, orang tercatat dalam buku seorang profesor teologi dari Fuller Seminari dari Amerika, menulis bahwa orang yang sudah 7 hari mati, bahkan ini sudah busuk, bangkit kembali. Kulitnya langsung seperti kulit bayi. Air jadi anggur, itu nyata. Ada namanya Meltari, dipakai Tuhan waktu itu masih remaja. Dipakai Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Dan itu fakta. Diawali dari apa? Berdoa. Jadi doa Bapak Ibu ada kuasanya. Jangan berpikir air matamu gak ada faedahnya. Jangan berpikir engkau kumpul di sini, di sini tidak ada gunanya. Mungkin orang berkata, ngapain sih ngumpul-ngumpul doa-doa? Pak, dengar dengan baik. Yang berdoa tidak banyak untuk kegerakan rohani. Tidak semua orang mau berdoa, tapi hasilnya ribuan orang bertobat. SOE dilawan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Amos Jayaratno yang pernah bernubuat buat saya juga. Seorang nabi Tuhan yang diakui di dunia, punya jawatan kenabian yang kuat. Zaman Presiden Megawati, Habibie, Gus Dur, dia bernubuat buat mereka, tepat semua, tidak salah. Dia pernah ikut tahun 86 ke SOE, tempat kegerakan itu terjadi. Ribuan orang ada. Waktu perjamuan kudus itu Bapak Ibu, karena begitu orang padat sekali, orang nggak bisa lewat, ngasih nampan perjamuan kudus itu. Apa yang Tuhan kerjakan? Yang pegang nampan perjamuan kudus, air jadi anggur itu Pak, mereka rasakan. Terbang Pak mereka, melayang di antara. Dia cerita beberapa bulan lalu. Dan itu fakta. Kenapa? Doa. Doa itu benih kebangunan rohani. Benih lawatan Tuhan. Sampai hati kita rindu dengan Tuhan. Makanya kenapa saya bilang, ayo doa. Ayo menyembah Tuhan. Dan itu terjadi Pak. Saya rindu Bapak Ibu semua dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Saya rindu itu terjadi dalam hidupmu benar-benar. Karena kalau dipakai Tuhan Pak, aku merasakan rohmu itu beda sekali. Gitu. Ada satu firman Tuhan, Kisah pasal 2 ayat 38-39. Mari kita baca dari sana. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Siapakah kita? Petrus ngomong berabad-abad lalu. Dia bernubuat, perhatikan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Tuhan akan dipanggil, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapakah yang disebut orang-orang masih jauh? Kita ini, Pak. 2000 tahun lalu dia berbicara. Buat generasi ini dia berbicara, buat anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Jadi saudara dan saya dipanggil Tuhan. Yang dimaksud ini generasi Petrus. Yang Petrus katakan, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang masih jauh. Generasi siapa? Generasi kita, Pak. Itu. Ketika Petrus berbicara begitu, orang-orang digerakkan oleh Roh Kudus memberi diri dibaptis. Ketika mereka memberi diri dibaptis, mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus luar biasa. Itulah kegerakan rohani. Dan kita rindu, Pak, di akhir zaman. Mungkin orang berkata, mana bisa, mana mungkin, tidak bakal mungkin terjadi. Petrus pun waktu berbicara juga diomongin begitu. Orang ini orang tidak terpelajar, orang ini orang tidak terpelajar kayak kita. Tapi kok jawabannya luar biasa, kok khotbahnya luar biasa. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus. Kenapa? Doa membuat saudara dipakai. Kalau hari ini kita berdoa, hari ini belum ada jawaban, doa terus. Tuhan ajari kita, Pak, melalui KKR yang kita buat. Walaupun cuma setetes embun dari surga yang Tuhan turunkan, kita terus kerjakan. Orang sakit yang belum sembuh tetap kita akan buat terus sampai orang-orang sembuh tanpa didoakan. Amin. Itu tergantung dari doa kita, Pak, penyembahan kita. Kita rindu hadirat Tuhan. Kenapa kok suruh berdoa, Pak? Semakin berdoa kita, semakin menyembah. Ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Secara supranatural, secara natural, orang nggak bisa lihat. Tetapi secara alam roh, setan bisa lihat siapa dirimu. Orang dukun, orang sakti, orang apapun bisa lihat siapa dirimu secara supranatural. Kenapa? Ada hadirat Tuhan yang semakin kuat. Makanya lebih baik engkau dikenal Tuhan dan dikenal setan daripada banyak dikenal orang, mengecewakan. Hari ini kamu dipuja, dipuji, disanjung, besok kamu ditendang habis-habisan. Tapi kalau engkau dikenal Tuhan, beda. Makanya berdoa. Petrus berkata, bertobat, hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Perlu kerendahan hati. Darah yang mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Bulan depan kita ada KKR di daerah Ketapang, tanggal 8 dan 9. Kita berdoa terus. September ini untuk sementara diopkan dulu di daerah bagian ladang. Karena kita untuk persiapan lebih lagi. Saya opkan dulu. Ketapang perlu KKR, karena Ketapang tidak pernah ada KKR. Saudara mulai berdoa. Aku kan tidak ikut, Om, aku tidak perlu berdoa. Salah besar pemikiranmu itu. Doamu itu sebagai pelayananmu dengan Tuhan.
Mereka udah bentuk panitia. Tanggal 8 kita akan berangkat pagi jam 8 pagi. Malam kita KKR. Berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu. Gereja ini akan dipakai Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan. Saya kalau ngomong nggak main-main dia. Taruh di hati saya. Saudara akan dipakai Tuhan benar-benar. Itu. Kembali bangkitkan rohmu, berdoa Pak Ibu. Yang membuat rohmu tidak berdoa apa? Pemicunya apa? Kecewa. Kecewa itulah yang membuat rohmu padam. Kecewa yang membuat rohmu itu sudah nggak nyala lagi. Kecewa yang membuat Roh Kudus didukakan. Kecewa itu yang membuat hatimu sudah tidak respect lagi. Engkau tidak bisa merasakan lagi hadirat Tuhan. Jangan roh kekecewaan melahirkan kepahitan. Roh kekecewaan itu melahirkan kepahitan. Kepahitan itu membuat dirimu tidak bisa lagi berdoa. Tes. Gak bisa lagi berdoa. Tolong di setel biar lebih bagus, biar lebih jelas. Jaga hatimu dari kekecewaan. Kalau kau kecewa, kau tidak bisa berdoa lagi. Hambar hatimu kenal Tuhan. Kecewa. Kau kecewa dengan siapapun, itu harus dibuang, itu benih roh jahat yang membuat hatimu padam, apimu padam. Jangan kecewa. Buang itu racun dari setan. Hatimu akan menyala. Bagi Bapak Ibu, dengan jangan pernah mundur dari doa hari Selasa. Tuhan ingin lihat kesetiaanmu. Tuhan ingin uji kesetiaanmu. Tuhan ingin bawa kita lebih lagi dan lebih lagi. Roh Kudus sedang mengajari kita bagaimana pelayanan di alam roh itu seperti apa. Beda, Pak. Sangat beda banget. Jadi betapa penting terus setia. Bagi generasi orang-orang yang masih jauh, siapakah itu? Kita, Pak. Roh Kudus juga akan bekerja, memakai kita, melawat kita. Gereja kita akan dilawat. Hanya satu, Pak, harus ada api yang menyala. Apakah itu? Doa di tempat ini, penyembahan di tempat ini. Orang ngomong ABCD, jangan dengarkan. Kalau omongannya nggak sesuai firman, tidak membangun imanmu, nggak membuat dirimu lebih dekat dengan Tuhan, jangan ambil hati. Engkau membuat orang kecewa, hatimu kecewa. Ikuti arahan gembala. Gembala belok kiri, engkau belok kiri. Gembala belok kanan, belok kanan. Gembala berhenti. Kalau gembalamu sudah nggak benar, jangan ikuti. Karena saya ingin saudara persiapkan untuk kegerakan rohani, kebangunan rohani. Kebaktian kita bukan 4 lagi, Pak, 4 kali, Pak. Lebih daripada itu, Pak. Saya harus persiapkan saudara.
Seluruh dunia akan melihat di sini, Pak. Kebangunan rohani. Nubuat itu akan digenapi. Orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat di tempat ini akan dipakai Tuhan. Itu akan digenapi. Itu saya percaya. Dan itu betul-betul pelan-pelan pasti digenapi. Itu yang membuat kenapa saya mengajak Bapak Ibu, ayo doa, jangan menyerah. Di rumahmu doa, dimanapun kau berdoa. Ingat Tuhan, berdoa terus dan berdoa. Anak asrama jam 9 berdoa, jam 3 berdoa, terus berdoa. Kenapa? Doamu melahirkan masa depan yang jelas. Itu. Jadi malam hari ini dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil kita. Generasi orang yang masih jauh, kata Petrus. Siapakah kita ini, Pak? Yerusalem gempar, khotbah Petrus. Ribuan orang diselamatkan. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Bayangannya di akhir zaman Tuhan berjanji akan curahkan Roh Kudus. Tuhan akan pakai saudara. Yakin sekali. Makanya apa yang saya sebut tadi itu, waktu saya duduk di sini, Tuhan kasih tahu mereka, suruh bertobat sungguh-sungguh, supaya yang maju-maju ini dipakai Tuhan. Masih banyak di antara saudara, masih ada. Persiapkan diri dengan baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus.
kanan kiri kita, orang tua kita, sanak saudara kita dalam tangan Tuhan. Biar anugerah keselamatan turun atas mereka juga. Bapak Ibu mulai doakan, mulai doakan, mulai doakan. Sekor maju ke depan. Yes. Kalau di belakang dia, di belakang.
anugerah Bapa di surga, kemurahan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun ke atasmu, memberkati, memimpin, membuat engkau diurapi. Darah Yesus mengurapi, darah Yesus melindungi, darah Yesus buka jalan berkat. Oleh kuasanya engkau dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita satu sebentar di hadirat Tuhan.